dia itu bertarik, mata melotot. Mungkin salah satu ada kaitannya yang pernah dimasuki dalam buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam Saya Pendi di channel Travel Mystery Evolution. Nah, kita langsung aja lah pada basa-basi, kita balik lagi ke segmen travel segmen apa? Bisnis ya. Bincang-bincang Miss. Kok Bang Penny ngambil alih jobdesk saya ya? Langsung aja deh, kita mau, mungkin ada kabar tidak mengenakan lah di industri penghosan gitu kan. Salah satu host yang kita kenal atau yang sering disapa tuh Ruben Onsu. Katanya mah dia kena santet lah, rumahnya dikirimin santet atau orangnya juga dikirimin santet segala macem. Tapi sih kalau gua kan ya mungkin gua mau pamer dikit gitu kan. Gua ada beberapa lah di channel-channel TV, di iklan-iklan juga ada gitu kan. Kalau pengetahuan gua atau pengalaman gua kan, apalagi industri kan, apalagi tentang kayak penghosan gitu, nggak jauh dari settingan. Tapi mau kita bongkar nih di malam ini, emang realkah ada kiriman santet? Apa emang cuma gimmick semata atau settingan gitu? Langsung kita sapa Bang Pendi di malam hari ini. Bang Pendi, gimana kabarnya Bang Pendi, sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Pendi udah nyimak kah atau Bang Pendi udah sedikit tahu tentang video Ruben Onsu yang terkena santet atau rumahnya kirim santet gitu? Udah nyimak apa gimana? Banyak banget siapa? Udah nonton juga? Iya, versinya banyak-banyak Banyak juga banget. dari ya, spiritual yang ini lah, spiritual yang itu, youtuber yang itu banyak banget. Ya insya Allah sekarang kita bahas juga ya kacamata kita lah, tanggapan kitanya menurut seperti kita apa tuh sih? maksudnya dari sudut pandang kita seperti Sudut apa pandang sih? kita tuh seperti apa? Nah, ini gue sedikit cerita gini kan. Ruben Onsu ini kan bisa dibilang suatu public figure gitu kan, yang emang kerjanya itu jadwalnya itu padat lah, dari pagi sampai siang, sore ke malam. Otomatis dengan jadwal yang padat emang butuh fisik yang prima, yang kuat. Tapi saat dia bekerja, dia itu kayak merasakan punggungnya tiba-tiba sakit kan. Otomatis kayak mungkin kerja nggak mood atau kayak dia tuh nggak semangat. Tapi dia kayak memutuskan untuk pulang. Tapi kok pas nyampe rumah tiba-tiba sembuh. Apakah ini yang dinamakan santet? Ini mau kita tanyakan nih ke Bang Pendi. Menurut Bang Pendi, Bang Pendi, Iya. kasusnya Ruben Onsu ini real ada kiriman santet ke dianya, ke keluarga dianya, apa ke rumahnya, atau cuma gimmick semata? Ya kalau saya lihat dari beberapa video. Enggak, kan saya itu mau beneran santet Bang. Oh belum ya? Oh lanjut Bang, lanjut. Oh, belum ya? Kayaknya pengen syuting lagi. Oh iya, lanjut Bang. Kalau saya lihat dari beberapa video, terus saya lihat rumahnya juga lah, yang dari youtuber itu lebih mungkin 70% atau 80% itu dari tempat asal, dari rumahnya bagaimana. Mungkin ada orang yang menjual itu ada, tapi tidak condongnya ke sana. Bentar Bang Pendi, berarti bisa dibilang rumah Ruben Onsu ini dulu itu kayak emang ada banyak kayak tempat bisnisnya gitu Bang? Nah, makhluk-makhluk yang memang, apalagi dia kan rumahnya 2 tingkat ya. Mungkin yang rumah tingkatnya itu biasanya gini, si makhluk itu mendiami tempat atau rumah yang memang rumah itu ada salah satu kamar yang memang tidak terisi, kosong lah. Ditambah misalkan kayak di kamar mandi itu kayak air itu nggak pernah diganti atau nggak pernah kosong, ada terus. Nah, itu makhluk-makhluk itu ya lebih senengin tempat seperti itu. Saya lihat ya dari beberapa video youtuber yang saya lihat, terus banyak yang collab juga sama dia. Iya. Ya mungkin yang tadi yang Bang Imam bilang, mungkin ada sedikit mungkin Gimik gitu kan. tambahan cerita, Oh, tambah. didramatisir. Yang saya lihat 80% apa sih masalah yang ada di Ruben Onsu atau penyakit yang memang ada di Ruben Onsu ini tuh lebih condongnya tuh ke tempat. Mungkin yang santet lah mungkin ya, atau orang yang menjolimi ada. Nggak saya sebutin ya, mungkin saya takut salah juga kan, karena ini kan Malah fitnah gitu kan. iya, ini kan maksudnya orang besar lah. Saya takut juga gitu. Tapi pandangan saya 80% itu dari tempat. Tapi yang gini bukan yang banteng-banteng itu, bukan ya. Bukan yang banteng-banteng,
udah saya keceplosan nih. Maaf ya lanjut Bang Fendi, boleh? Sama. Iya lanjut Bang Fendi. Nah 20% itu mungkin satu dari pikirannya dia, Oh sugesti. sugesti. Oke. Karena ya mungkin kan dia itu dunia keartisan lah, Iya sih. benar. sedikit banyak mungkin Menyinggung dia orang, kayak menyinggung gitu. orang. Atau memang ada pihak-pihak yang memang tersinggung. Ya sih namanya Mungkin kita dia ada aja. lebih ke Soalnya humor gini, kan gitu ya. Ada mungkin gini ya, lawan main misalkan kesinggungnya tuh lebih gitu ya, lebih kena gitu sih ya. Biasanya gondok tuh apa sih bahasanya? Kesel atau kayak ya. di inak-inak. dalam hati tuh misalkan apaan sih Ruben Onsu satu-satu Kena batunya lah sakit gitu. atau kena batunya. Ucapan itu bisa jadi doa pun benar. Iya sih. Karena orang yang dijolimi gitu, bisa jadi kesalahan. Jadi nggak kena santet, atau mungkin dari ucapan si orang yang kesinggungnya inilah, Partnernya lah gitu ya. partnernya. Tapi 80% yang diderita oleh Ruben Onsu itu yang saya lihat dari beberapa video youtuber lain yang saya udah tonton itu dari tempat. Karena saya pernah sekilas saya pernah ngeliat, ih kok kayak di depan rumahnya itu kayak di gerbang tuh ada. Nah jangan dibahas, Iya. kita mau tanya ke sana. Kalau emang tempat ada seperti apanya sih? Nanti kita ada pertanyaan tersendiri lah. Iya. Berarti kesimpulannya pertanyaan pertama menurut Bang Fendi emang bener ada, tapi emang lebih condong ke tempatnya atau ke tempat lokasi rumahnya atau yang rumahnya dibangun 2-3 entah di kamar mandi, entah di ruangan yang kosongnya Bang Fendi ya. Iya. Nah ini pertanyaan kedua, kita lanjut di salah satu artikel yang udah saya baca. Di sini tuh pernah diceritakan atau dia tuh menulis artikel Ruben Onsu pernah di satu malam pernah memimpi. Itu saat terus menerus Bang Fendi ya. Dia memimpikan kayak dia tuh menggendong, tapi nggak disebutkan makhluk itu seperti apa. Dia tuh kayak menggendong salah satu makhluk di punggungnya. Yang di awal tadi saya sempat ngomong kan, Ruben ketika ada job dari pagi sampai malam, otomatis nggak split kan. Tapi kok dia kayak tiba-tiba sakit punggung, apakah bisa dibilang disimpannya di punggung dia Bang? Apa ini? Makhluknya yang mimpinya gitu. Emang bisa kayak santet itu kayak dikirimnya lewat mimpi tapi ke bawah ke nyatanya Bang Fendi? Mengirim santet lewat mimpi itu bisa. Bisa. Karena gini bang, yang pengalaman saya belajar ya, sukma itu di dalam diri manusia itu banyak, ada beberapa sukma lah, dan cara kerjanya itu berbeda, dan adanya pun di berbeda gitu. Ada sukma yang memang bekerja di dalam mimpi, ada sukma yang memang hanya sebatas kayak sugesti gitu, kayak insting. Ada sukma itu kayak penerawangan, kayak tiba-tiba kita tuh menerawang ke sini, itu sukmanya beda-beda. Kalaupun memang ada di mimpi, terus santetnya ke bawah ke dunia asli gitu. Ke dunia asli dalam mimpi, itu real ada. Bisa jadi Benar. benar. Yang memang di nyatanya itu kayak dia punggung berat, ya kan? Itu kan asal muasalnya kan dari mimpi kan? Iya. Dari mimpi ke bawah ke hal nyata, itu benar ada. Gitu. Karena memang ya mungkin dia si sukma yang berada di mimpinya itu ya kena, atau memang hilang Sinkron kontrol lah gitu, iya, sinkron. sinkron, hilang kontrol dari si jasadnya aslinya ini. Bisa kan gini ya, kita tuh pernah mimpi kayak mau jatuh, kayak ada tuh kayak rasa gemeter, takut ya gitu nah ya. itu langsung refleks gitu. Nah itu karena cara kerjanya si sukma di dalam mimpi itu ada. Kalaupun memang disantetnya lewat mimpi ke si sukmanya ini, otomatis ke si raganya pun ada refleksnya lah, gitu. Ada kerasanya gitu bang. Nah ini menurut Bang Fendi pertanyaan kedua, bisa nggak sih mimpi jadi kayak jalurnya kayak awal mulanya kena santet itu bisa ya Bang Fendi? Soalnya ya? gini, kayak misalkan kita mimpi lari, ya kan biasanya tuh kalau kita bangun tuh kayak capek, kayak langsung pengen minum, itu ada. Karena yang di mimpinya itu ya sukmanya yang bekerja di mimpi ini loh. Jadi refleksnya ke kita pun ya sama capek imbasnya gitu. Terus kayak orang mau jatuh terus tiba-tiba sakit, itu ada refleks ke yang dunia nyatanya pun, jasad nyatanya pun ya ada kerasa gitu. Nah ini langsung pertanyaan kedua udah dijawab, langsung aja kita ke pertanyaan ketiga. Nah Ruben Onsu ini kan secara garis besar yang Bang Fendi bilang tadi kan, yang pertama atau kedua public figure gitu kan, atau yang bisa dibilang kayak menghibur lah, mungkin dia kayak lebih ke komedi atau kayak lucu, kayak bikin orang satu lawakan kan. Kalau menurut sudut pandang Bang Fendi sendiri, Bang Fendi itu merasakannya emang ada nih teman terdekat dia mengirimkan karena emang nggak suka, atau menurut sudut pandang Bang Fendi kayak penerawangan Bang Fendi gitu, emang pure ke dia kah, atau emang kayak sekedar ngasih pelajaran aja Bang Fendi? Kalau menurut Bang Fendi, sudut pandang Bang Fendi nih.
yang tadi awal yang saya sebutin Iya. ya, saya nggak lebih condong Nggak ke memfitnah santet. lah, nggak Iya, memfitnah maksudnya gitu. nggak memfitnah juga, nggak condong ke santetnya lah. Yang diderita Ruben Onsu ini 80% itu dari tempat Iya. yang saya lihat. Mungkin 20%-nya ada kaitan mungkin ke santet atau yang mungkin dari ucapan seseorang, partnernya dia. Kalau bahasa Boleh disebut nggak namanya siapa? nggak bisa. Sepil aja, bisik. Tadi Tiba-tiba ntar malah datang ke sini netizen. Oh iya, jangan. kita. Iya, iya, boleh. Kayak Lanjut, kemarin Ya, ya. lanjut dong ini. Mungkin 20% ada dari partnernya dia, atau mungkin dari penonton, atau memang dari kru. Nggak mungkin kan yang namanya kru kerja 200 km dari tempat dia kerja, itu nggak mungkin sih. Pasti orang terdekat. Entah memang Kesinggung lawan mainnya gitu. dia, atau memang yang kerja pendukungnya dia lah, kayak misalnya tempat propertinya atau gimana gitu ya, kameramen atau apa. Itu adalah jadi orang terdekat, entah memang kru, entah memang teman satu mainnya dia, atau memang penontonnya. Oke. Gitu. Yang penting intinya Nggak jauh lah gitu ya. nggak jauh dari tempat dia kerja. Oke. Nah, Itu Pe, 20% ya. 20% ya, tapi kan kemungkinannya emang di tempat gitu kan. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa Dok? Lanjutkan. Tempatnya itu maksudnya apa aja di rumah dia? Oke. Selain Nah, tadi kan berhubung udah tanya juga ke kameramen gitu kan. Berhubung saya tidak menguasai tema, udah kita tanya juga ke kameramen. Nah, ini katanya Bapak ini udah mendengar sendiri kan pertanyaan dari kameramen itu sendiri. Ke Bapak editor, Bapak editor yang terhormat, Nona siapa? Ika ya, atau Ica ya. Nah, Nona Ica gitu kan. Nah, dia tuh menanya, tempatnya ini kalau menurut pengalaman Bang Pendri gitu, makhluk yang dominan itu seperti apa sih? Dan lebih tepatnya di mana gitu? Di mana? Soalnya kita nggak mau basa-basi lah, di mana gitu? Mungkin yang nonton nih ada kesamaan di mana-mananya, atau emang Ruben sendiri nonton atau timnya nonton, kok ini orang sakti, datangin aja. Di mana tempatnya, makhluknya apa Bang? Ya emang saya tujuannya pengen diundang. Oh, oke, lanjut Bang, gimana? Siapa tuh diundang Iya, ya? lanjut. Ya, Makhluknya di mana dan apa? Sebenarnya gini ya, mungkin kapasitas ilmu saya juga. Biasanya kalau melihat secara, ya supaya tidak pipi-pipi lah di dalam diri saya. Ini bener nggak sih, bener nggak sih? Harus ke lokasinya langsung sebenarnya. Tuh, Memang harus barangkali mau diundang juga boleh. Cuma anoa aja cukup sih. Anoa. itu yang saya lihat di ya nggak jauh dari kolam renang itu ada. Itu kayak bentuknya itu perempuan merah loh. Mungkin kayak kalau bahasa umumnya tuh kuntilanak merah. Oke. Satu, Terus kayak di gerbang tuh kayak orang kayak bertari besar banget. dua, Itu kayak, gerbang. mungkin kayak pos satpam atau apa itu di situ. Ada mungkin salah satu pos satpam yang saya tangkap ya. Mungkin pernah lihat. Mungkin. Mungkin. Terus kayak di belakang rumahnya temboknya tuh apa ya? Saya belum pernah lihat temboknya ya. Iya, Tapi kalau misalkan salah ya tinggal lurusin. iya, benar. Itu kayak tinggi segini lah. Nggak terlalu tinggi banget, mungkin 1 meter atau 2 meter lah. Itu di situ ada. Apa tuh? Itu sosoknya kayak pocong, tinggi banget. 3. Itu banyak loh, Bang. Kok baru Iya. ngomongin nanya-nanya ya? Tapi ini kan Bang Penny sebutin Tapi di luar. yang lebih Di dalam ada nggak? enggak, yang lebih kuat tuh sebenarnya di studionya dia, Bang. Di tempat kerjanya dia. Mungkin kayak di kamarnya, tempat kerjanya juga sama. Di rumah gitu ya. Atau memang di studionya dia, mungkin dia punya studio aja. Pokoknya intinya yang lebih dia menghabiskan waktunya tuh di situ. Di tempat kerja. Apa tuh, boleh tahu? Kasih tahu nggak makhluknya seperti apa? Mungkin ada kesamaan seperti apanya? Katanya mau diundang, nah, kasih tahu dong. Apa ya? Makhluknya. Harus di ini. Iya Bang. dong. Yang menurut sudut pandang banyak di segi Bang ini seperti apa gitu? Iya, sebenarnya sih sama yang kayak di gerbang. Dia itu bertaring, mata melotot. Ya, mungkin salah satu ada kaitannya yang pernah dimasuki dalam mimpi terus kayak dia mimpi digendong gitu loh, yang kayak berat-berat. Nah, itu yang saya lihat. Sebenarnya banyak juga sih, Mungkin karena ada. tempatnya juga ya, mungkin zaman-zaman dulu tuh apa ya? Ya disebut hutan nggak hutan sih, maksudnya kayak lebat, banyak pohon-pohon kayak gitu. Kayak mungkin tempatnya dia lah, gitu Bang. Mungkin yang disebut Bang Pendi ada di kolam renang, di gerbang, atau yang kata Bang Pendi di studionya mungkin ada kesamaan atau emang benar kita nggak tahu gitu. Gini, Apa? siapa tahu salah satu Ruben Onsu atau Ruben Onsunya saya ngelihat kayak apa ya, kayak wujudnya tuh kayak bukan jenglot sih, mungkin salah satu pembantunya pernah ngelihat itu kayak jalan ke tangga-tangga
Apa tuh bentuknya? Itu kayak jenglot, Oh. kecil mungkin ukurannya segini, Hmm. tapi tinggi juga sih. Oke. Mungkin 1 meter atau 2 meter itu ada. Pokoknya kayak orang-orangan, kayak boneka lah. Terus serem di sini taring, terus kayak keliling-keliling kayak dari bawah ke atas ke dapur ke kamar, ke bawah ke atas ke dapur ke kamar. Terus gitu. Jadi kayak lebih menguasai di dalam. Itu kayak bentuknya tuh kayak jenglot, kayak boneka lah, kayak jenglot. Terus muter ke atas. Mungkin salah satu pembantu mungkin atau krunya. Ada yang melihat Yang gitu kan? saya lihat tuh pernah ngelihat. Nah ini kan udah di Bang Pendi dijelaskan gitu, udah Bang Pendi sepia juga makhluknya seperti apa. Nah ini kita mau lebih tahu atau lebih dalam lagi lah. Yang kita tahu tadi kan di awal udah gue kasih tahu juga, yang kita tahu nih entertainment gitu kan, nggak jauh dari suatu konten gimmick, walaupun itu benar mungkin ada yang dilebih-lebihkan gitu kan. Apalagi yang kita tahu, ya kita bukan maksud untuk mengenyekkan atau mengejek gitu kan, kita juga sama-sama ingin mencari tahu lah, maksudnya seperti apa sih makhluknya, seperti apa sih kasusnya. Nah kita langsung aja lah, masa basa-basi lah. Bang ini kan Ruben Onsu ini kan punya channel juga kan, atau mungkin ada gimmicknya gitu kan. Nah kita mau tanya nih ke Bang Pendi gitu, menurut penerawangan Bang Pendi, Bang ini kan tadi kan udah Bang Pendi ini kan sepil kan, menurut penerawangan Bang Pendi, sekali lagi menurut penerawangan Bang Pendi gitu kan, makhluk yang lebih dominan kayak emang pure mengganggu atau kayak emang menjadi satu tumpuan gitu Bang Pendi, yang lebih kuat tuh tujuannya itu di mana, tempatnya di mana, tujuan seperti apa sih Bang, tujuan aslinya gitu Bang, menurut penerawangan Bang Pendi ini? Ya saya baca-baca dulu lah. Menerawang Takut main salah juga. juga. Iya, takut saya salah juga. Ya, siapa tahu kita diundang langsung Iya, secara iya, langsung boleh. di lokasinya. Iya. Saya dapat dua, satu makhluk, yang kedua secara apa ya? Mungkin secara energi. Kayak gini ya, apa sih? Ada sih di pembahasan keilmuan juga ada, tapi saya belum pernah belajar atau pernah membaca. Tapi saya pernah dengar tuh kayak orang ngambil energi tuh kayak nyedot energi. Mungkin kalau hal nyatanya itu kayak lintah tuh nyedot darah. Ya. Mungkin jadi tujuan dia tuh untuk ngedrop atau mungkin kelemes. Maksudnya dia tuh lebih, maksudnya ke minuman kah, ke makanan Enggak. kah? Apa Dia gimana? tuh energi. Jadi mungkin kalau angin itu kalau diginin ada lah reaksi anginnya tuh. Jadi jatuhnya tuh ke energi. Jadi dia tuh bukan makhluk. Maksudnya itu pokoknya proses waktu pengirimannya Bang, kayak dengan cara kayak enggak, bukan Bukan seperti itu. Itu Bukan. mungkin dari jarak jauh. Jadi dia lebih ke energi. Ditarik itu energi, jadi supaya cepet capek atau apalah. Atau memang pikirannya tuh jadi dikacauin. Itu yang pertama. Itu dari segi energi. Yang kedua dari segi makhluk. Mungkin yang lebih makhluk yang lebih condong biasanya gini. Ya siapa tahu Ruben Onsu pernyataan saya itu benar kan. Dia itu lebih condongnya tuh kenanya tuh di mimpi. Karena apa ya? Karena dia itu lebih kayak mungkin pemberitahuan atau mungkin kayak sesuatu yang lebih akan terjadi ke dianya atau ke keluarganya itu biasanya di mimpi. Oh kayak ada isyaratnya gitu ya? Isyaratnya tuh di mimpi. Mungkin makhluk saya belum lihat, tapi saya kaitkan karena memang kebiasaan dia itu, kata saya juga dapat gambarannya itu di mimpi. Mungkin salah satu makhluknya itu yang tadi kata Bang Dom itu yang kena santet tapi di dalam mimpi sehingga dia kehidupan nyatanya atau terbawa gitu. Terbawa. Nah itu makhluk itu yang tadi saya sebutin. Ini kira-kira abang ini nih, Bang editor, teman-teman kepo masih yang ngirimnya cewek apa cowok, mau ditanyain gak nih? Lebih nggak usah. Kan saya takut juga dihujat. Iya, misalnya saya kabur, tinggal keluar kamera gitu. Karena Bakal ini loh, perlu dilurusin juga ya. Sesuatu yang memang goib itu apa yang kita perdebatkan. Iya sih. Iya kan? Tapi kalau misalkan kita memberikan satu solusi, oh ada nih makhluk yang orang yang nggak percaya, kita lurusin. Ada loh makhluk seperti ini tuh ada. Ya nggak mungkin lah ada kasus seperti ini. Bisa jadi kan Bang Marcel tinggal komen kan ke kalau misalkan dia berani ke artisnya langsung. Iya, ke Ruben langsung gitu kan, kenal kan. Apaan sih Bang Ruben, gua aja nggak percaya sama santet. Iya kamu gitu. percaya sama Santet gua dong gitu kan. Iya lah. Nah, ini Bang Pendi juga udah ngomong tentang Udah panas solusi. ya soalnya nih. Oh, ini udah Bang Pendi udah nyinggung-nyinggung tentang solusi atau
kayak cara menyelesaikan masalahnya seperti apa gitu kan. Seperti biasa Bang Pendi, kan ada suatu pembahasan atau suatu pembicaraan pasti ada ujungnya, mau ke manfaatnya atau pembelajaran seperti apa gitu kan. Seperti biasa lah Bang Pendi, takutnya nih di luar sana emang ada sedikit kayak, wah gue terkena santet nih, gue terkena guna-guna nih. Yang pertama Bang, satu, jika nih kita contoh nih Imam terkena santet, ciri atau yang kayak lebih dominan kayak petunjuk pertama tuh apa sih Bang kalau kita tuh terkena santet, kayak spesifiknya kayak entah tiba-tiba makan mules, pengen berak-berak atau gimana, ada nggak kayak ciri spesifik kita tuh kena santet? Kadang sih Bang Ciri-cirinya tuh biasanya apa ya, kayak mungkin apa sih, emosionalnya tinggi. Jadi kayak pengen marah-marah terus kayak orang headline. kayak Teh Ica ini ya, Iya. editor ya. Jadi emosionalnya tuh tinggi. Satu, yang kedua tuh mungkin kayak lemes, capeknya tuh kerasa banget gitu. Terus kayak mungkin kayak mimpi buruk, sering mimpi buruk atau apa. Terus kayak misalkan ngerasa Di rumah ada makhluk misalkan dia ngelihat, atau mereka mungkin kayak misalkan makan tuh apa sih, kuping gua kayak ada yang nari gitu. Jadi rasa-rasa seperti itu ada. Tapi jangan terlalu disugestikan ya. Kalau misalkan kita terlalu disugestikan, hal yang memang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Itu. Tapi kalau misalkan kita kayak misalkan intinya kita kembali ke Allah aja deh. pasrah lah gitu ya. Ya Allah, kalau misalkan kita udah ngerasa nih ciri-cirinya tuh yang saya sebutin tadi, misalkan udah ada nih, kita mau pasrah aja deh ke Allah. Langsung kita misalkan baca-baca atau apa, misalnya sesuai agama masing-masing lah. Insya Allah dengan kita lebih ke sugesti, kita berdoa Lebih baik lah gitu ya. lebih baik. Insya Allah dengan hal-hal memang akan terjadi seperti itu ya Allah hindari. Nah ini kan udah dikasih tahu mungkin ciri pertamanya atau emang itu ya tuh dengan kayak solusinya juga. Tadi sebenarnya saya mau nanya juga ke Bang Pendi, jika emang udah terkena atau itu kita tuh seperti apa sih? Tadi Bang Pendi udah ngasih tahu juga. Saya mau nanya apa lagi gitu, Satu bingung. paket itu. Iya, Bang Pendi kok tanpa sepengetahuan saya gitu kan. Kan saya udah baca pikiran. Ya udahlah langsung aja pada lama-lama gitu kan pembahasan tentang Ruben Onsu mungkin sampai di sini dulu. Mungkin barangkali gitu, barangkalian lagi. Saya nambahin sedikit boleh nggak? Nggak boleh gimana dong? Oh, boleh Bang, silakan Bang. 1 menit ya editor. Iya boleh ya. Oh, saya nawar ya. Iya. Jadi gini, buat Ruben Onsu atau siapa aja lah. Ini kan banyak YouTuber yang memang datang. Iya kan? Itu kayak memohon gitu ya, kayak biar diundang Ruben gitu saya. Enggak, lanjut. Banyak spiritual yang datang ke dia atau YouTuber yang datang ke dia, dan pernyataannya itu kan berbeda. Kayak misalkan saya tadi sebutin jenis makhluk. Ada YouTuber lain, oh ini tuh beda loh, ini tuh Medis ya seperti gitu. ini. Ini tuh santetnya tuh bener-bener parah gitu. Akhirnya Ruben Onsu tuh mungkin ya, atau mungkin yang lain, kita ambil yang lain bisa Oh, jadi sugestinya keganggu ya? Nah, sugestinya itu terganggu. Dan kalau misalkan itu hanya sebatas settingan, perlu digarisbawahi juga. Iya. Saya sering ngatain orang Ngatain. perlu saya mengatakan. Oh, Saya mengatakan ya. ada 2 apes beruntung. Jangan dimain-mainkan lah hal-hal seperti itu. Karena kita mungkin belum ke apesnya ini loh. Kejadian lah gitu ya. Nah, kalau bisa ya janganlah. Hmm. Kalau misalkan dibikin konten segala macam, yang kayak gini nggak usah. Takutnya pas lagi apes kena beneran gitu kan. Nah, itu Bang Nul lebih tahu banget gitu. Iya, karena saya dengar kemacetan Bang Pendi puyeng juga kepala gitu kan. Seperti biasa lah, seperti tadi Pak udah bisa ngomong juga kan pembahasan tentang Bang Ruben Onsu di malam hari ini udah sedikit kejawab lah. Seperti apa sih, ada juga yang ngomong ini tuh emang penyakit medis, yang ini ngomong ada makhluknya, yang ini ngomong ini itu. Kalau saya sih biasa, mungkin gini, mungkin settingan gitu. Tapi kita nggak tahu ya, itu kan menurut sudut saya dan Bang Pendi. Jika emang ada kesalahan kata atau masalah pengungkapan, ya mohon diluruskan di komentar. Ya kita pada lama-lama langsung aja lah kita tutup. Buat sobat travel atau penonton baru punya tempat legend atau tempat mistis atau pabrik-pabrik mistis, atau kayak kalian punya pengalaman mistis seperti apa gitu, kayak kalian tuh kayak, Bang gua kena santet nih, gua kena guna nih, boleh kalian tanyakan, kalian email ke email Travel Mystery di bawah, atau kalian mau nanya langsung ke Bang Pendi juga boleh, langsung ke Instagramnya, asal jangan nanya jodoh, ingat
Bang Pendi jomblo, Bang Pendi jodoh. Konsultasi boleh. Jangan, kalau jodoh jangan terima. Kalau jodoh mah ya saya nggak bisa. Nggak bisa gitu kan. Kalau mungkin kalian mau konsultasinya lebih kayak lebih privat, lebih senang, lebih happy, boleh ke saya juga di bawah. Tenang, curhatan Anda gibahan saya. Jadi kalian curhat saya gibah ya gitu kan. Enggak, saya bercanda. Pokoknya buat sobat travel dan teman baru jangan bosan-bosan lah. Selalu support kita dengan cara subscribe, Like komen, and share. share ke manapun itu, entah ke Twitter, Instagram, TikTok, atau kemana, ke Facebook, semuanya share sebanyak-banyaknya. Pokoknya gua Imam dan Pendi. mengucapkan terima kasih sekian. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.